Cara mudah menyelesaikan soal akar pangkat 3. Nah, jadi di sini yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus memahami perpangkatan 3 terlebih dahulu. Misalnya 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini teman-teman harus hafal ya. Karena nanti akan saling berhubungan dan ini bisa dijadikan kunci agar kita cepat menyelesaikan soal-soal perpangkatan 3. Kita langsung saja ke cara menyelesaikannya ya. Jadi ada soal. Akar pangkat 3 dari 54.872 sama dengan titik-titik. Nah, jadi kita gunakan tabel pangkat 3 di samping ini ya. Jadi kita bagi dulu menjadi 2. Nah, angka 54 ini dia berada di, kan berarti di bawah 64. Nah, di bawah 64. Berarti dia berada di kolom 3 ini. Nah, berarti dia termasuk ke 3. Kemudian kita lihat angka terakhirnya saja. 2. Nah, 2 kita lihat angka terakhirnya 2 di sini ada 512 ya. Nah, dia adalah akar pangkat dari 8. Nah, maka hasil dari akar pangkat 3 54.872 adalah 38. Mudah ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 24.389 sama dengan titik-titik. Kita gunakan lagi tabel pangkat 3-nya. Kita belah 2. Nah, jadi kita bagi dulu. 24. Dia berada di antara angka berapa? Nah, jadi berada di antara angka ini ya, di bawah angka 27 ya. Berarti dia masih masuk di kolom 2. Nah, jadi 2. Kemudian kita lihat angka akhirnya 9. Nah, 9 masuk di angka terakhirnya 9. Kita cari angka terakhirnya 9. Ini ya. Nah, 9 masih tetap 9. Maka 29 hasilnya. Sangat mudah sekali ya, teman-teman. Kita lanjut. Hasil dari akar pangkat 3, 389.017 sama dengan, lanjut kita bagi 2, kemudian 389 itu berada di antara mana? Nah, dia di atasnya 7 ini ya, dan di bawahnya 502. Berarti dia masuk di angka 7. Berarti 7. Kemudian kita lihat angka akhirnya 7, kita lihat mana yang hasil perpangkatannya yang akhirnya 7. Ini ya. Maka hasilnya 73. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menyelesaikan soal akar pangkat 3 dengan cara kita menghafal hasil dari perpangkatan 3 angka 1 sampai dengan 10. Kemudian apakah ada cara lain misalnya kita lupa? Ada. Yang pasti kalian juga harus mengingat lagi. Jadi di sini ada 2 tabel. Misalnya bilangan yang di akar dan bilangan terakhir yang di akar. Ini harus kalian hafalkan ya. Jadi angka bilangan yang di akar itu berada di antara 1000 sampai dengan 7999 itu hasil pangkatnya adalah 1. Nah, kemudian 8.000 sampai dengan 26.999 itu hasil pangkatnya 2. Demikian juga selanjutnya ya. Kemudian tabel yang di samping ini adalah bilangan terakhir yang di akar. Jadi ini harus dihafal. Angka 0, 1, 4, 5, 6, 9. Ini hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi kalau yang misalnya akarnya itu angka terakhirnya 9, maka hasilnya adalah 9. Nah, kecuali angka 2 itu hasilnya 8, yang terakhirnya 8 hasilnya 2. Jadi, dibolak-balik sama. Demikian juga dengan 3, itu hasilnya 7, kemudian apabila angka terakhirnya 7, hasilnya 3,
ini sama ya. Kemudian apabila angka terakhirnya 8 itu hasilnya 2. Nah, jadi hanya ada 2 pasang ini ya yang berbeda ya. Jadi ada 2 dan 8 dan 3 dan 7. Nah, jadi gini. Nah, ini harus dihafal teman-teman semuanya. Kemudian cara pengerjaannya kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi misalnya ada soal akar pangkat 3 dari 343 adalah, karena ini masih di bawah 1000, maka hanya kita lihat angka terakhirnya saja, 3. Nah, 3 sama dengan 7. Begitu teman-teman. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 54.872. Nah, akar pangkat 3-nya berapa? Kita lihat 54.000 itu berada di antara ini ya, di kolom 3 ini. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian angka terakhirnya 2. Itu hasilnya adalah 8. Nah, 38. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pengerjaannya. Kemudian kita masuk ke soal yang penjumlahan ya. Jadi pengerjaannya sama. Kita tinggal hitung saja 3.375 itu berada di antara kolom berapa. Dia di angka 1, kemudian angka terakhirnya 5. 5 bilangan itu sendiri. Kita tinggal tulis, kemudian ditambah 2. 2000 itu masih di angka kolom 1, kemudian 7 itu hasilnya adalah 3. Nah, tinggal kita jumlahkan sama dengan 28. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh bentuk soal lain yang menggunakan cara penyelesaian yang sama. Jadi contohnya adalah diketahui volume suatu kubus 79.507 cm3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik cm. Karena kubus itu adalah rumusnya R pangkat 3 ya. Jadi panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, atau S pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah ini sama saja dengan kita akar 3 gini kan. Nah, kita langsung saja 79 itu berada di kolom berapa? Dia di kolom 4 ya. Nah, berarti langsung aja 4. Kemudian angka terakhirnya 7. 7 itu sama dengan 3. Nah, jadi panjang rusuknya adalah 43. Nah, C. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya, teman-teman. Nah, satu lagi, ini sama dengan kita akarlah saja. Kita langsung akarkan 3 karena pertanyaannya sama. Langsung 21.952 berada di antara nih ya. Nah, kita langsung ke 2, kemudian angka terakhirnya 2 itu sama dengan 8. Nah, hasilnya C. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, semoga tips-tips matematika ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.